Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Novia Isana, BP 1910213015 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Ramazatiana, BP 1910213019 dan rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Eksia Ulina Deborah, BP 1910211017 dan rekan saya. Terima kasih rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Kevin Rinaldi Sregar, BP 1910213028. Dan selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Azim Bedul Rahman, BP 19102172. Dan rekan saya. Nama saya Isopia dengan nomor BP 1910211051. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai klorofil. Check it out. Apa itu klorofil? Klorofil merupakan pemberi pigmen warna hijau pada tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintetik. Senyawa ini biasanya berperan dalam proses fotosintesis dengan menyerap dan mengubah tenaga cahaya matahari menjadi tenaga kimia. Klorofil berada di dalam sel-sel yang terdapat di dalam membran tilakoid organel atau biasa disebut dengan kloroplas. Peranan klorofil yang pertama menyerap energi matahari untuk memecah molekul air dalam proses reaksi terang menjadi oksigen dan hidrogen. Yang kedua, sebagai mediator pemindahan elektron dalam proses transmisi elektron pada reaksi kimia di daun. Yang ketiga, menuntun agar terdapat ATP yang mengumpul di kloroplas. Yang keempat, menjaga agar kloroplas tidak mengalami degenerasi. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan jelaskan tentang jenis-jenis pigmen warna, pembagian serta fungsinya. Berdasarkan sumber yang diunggah oleh Sangga Purnama, dia menyatakan bahwasannya jenis pigmen warna ini dibagi menjadi 4, yaitu klorofil, karotenoid, antosianin, dan juga karamel. Yang pertama kita akan bahas tentang klorofil. Klorofil atau yang lebih dikenal dengan zat hijau daun. Seperti namanya, ini merupakan kandungan yang menyebabkan warna hijau pada tumbuhan. Klorofil sendiri dibagi menjadi 2, yaitu klorofil A dan klorofil B. Klorofil A berfungsi untuk menangkap spektrum cahaya yang berwarna merah, biru, serta ungu dalam proses fotosintesis. Sedangkan untuk klorofil B memiliki kemampuan menangkap cahaya berwarna jingga serta biru dan memantulkan warna hijau dan kuning dalam proses fotosintesis. Jadi secara keseluruhan klorofil ini memang fungsinya menyerap cahaya untuk memfasilitasi berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis klorofil. Adapun jenis-jenisnya yang pertama yaitu adalah klorofil A. Klorofil A yaitu terdapat pada semua organisme autotrof. Autotrof itu sendiri merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan cahaya matahari dan juga kimia. Adapun rumus dari klorofil A ini yaitu C55H72O5N4Mg. Dan adapun warna yang dapat dihasilkannya yaitu adalah warna hijau biru. Baiklah, yang kedua ada jenis klorofil B. Klorofil B ini dimiliki oleh alga hijau dan tumbuhan darat. Klorofil B ini dapat menghasilkan warna hijau kekuning-kuningan. Adapun rumusnya yaitu C55H70O6N4Mg. Dan yang ketiga adalah klorofil C. Klorofil C dimiliki oleh alga pirang, alga keemasan, serta diatom, yaitu Bacillariophyta. Adapun rumusnya pada klorofil C1 yaitu C3-5H30O5N4Mg. Dan klorofil C2 C3-5H28O5N4 dan Mg. Adapun warna yang dapat dihasilkannya yaitu adalah warna hijau coklat. Yang keempat yaitu klorofil D. Klorofil D
dimiliki oleh alga merah atau rhodophyta. Selain berbeda rumus kimia, jenis-jenis klorofil ini juga berbeda pada panjang gelombang cahaya yang diserapnya. Klorofil D itu memiliki rumus C5 4H70O6N4Mg. Adapun warna yang dapat dihasilkannya yaitu warna hijau merah. Baiklah, sekian dari jenis-jenis klorofil. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan klorofil yaitu yang pertama faktor pembawa, yaitu pembentukan klorofil atau pigmen-pigmen oleh gen tertentu di dalam kromosom. Jika tidak adanya gen, maka suatu tanaman akan berwarna putih atau bisa disebut dengan albino. Sedangkan albino jika pada tanaman tidak akan bertahan dengan lama. Yang kedua yaitu cahaya. Tidak semua tanaman membutuhkan cahaya dalam proses pembentukan klorofil, yaitu pada beberapa kecambaan Euspermae, klorofil dapat berbentuk tanpa cahaya. Larutan klorofil terhadap cahaya yang kuat tampak kurang jelas atau tampak kurang hijau dan membuat daun menjadi hijau kekuning-kuningan atau disebut dengan klorosis. Yang ketiga yaitu oksigen. Kecambah ditumbuhkan di tempat yang gelap. Jika di tempat yang bercahaya tidak akan mampu menghasilkan atau membentuk klorofil jika tidak diberikan oksigen. Yang keempat yaitu karbohidrat, yaitu dapat membantu proses pembentukan klorofil pada daun yang mengalami etiolasi atau proses pertumbuhan di tempat yang gelap. Yang kelima yaitu unsur nitrogen, unsur magnesium dan besi. Apabila salah satunya kekurangan, maka akan terjadinya klorosis. Dan yang keenam yaitu Mn, Cu dan Zn, yaitu merupakan unsur-unsur mikro. Apabila mengalami kekurangan salah satunya, maka akan menyebabkan terjadinya klorosis. Dan yang ketujuh yaitu air. Apabila suatu tanaman mengalami kekurangan air, akan menyebabkan desintegrasi dari klorofil, seperti rerumputan dan pepohonan pada musim kering. Dan yang kedelapan yaitu suhu. Apabila suatu lingkungan mempunyai suhu 3-40 derajat Celcius, yaitu sangat cocok dalam pembentukan klorofil pada kebanyakan tanaman, dan lebih baik pada 26-30 derajat Celcius dalam proses pembentukan klorofil. Terima kasih rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit bagaimana cara mendeteksi klorofil secara kualitas maupun kuantitas. Di dalam daun, pigmen daun dapat determinasi secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif, pigmen daun dapat dideteksi dengan menggunakan metode kromatografi. Ada beberapa macam teknik kromatografi yang dapat digunakan di dalam mendeteksi klorofil. Di antaranya, teknik kromatografi sederhana sampai ke teknik kromatografi yang modern. Pada teknik kromatografi sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan kromatografi Kersis atau KKT yang menggunakan Kersis Wormate 3. Sedangkan pada teknik kromatografi yang lebih modern lagi dapat digunakan teknik kromatografi lapis tipis atau KLT. Pada teknik kromatografi lapis tipis ini dibagi lagi menjadi 3 macam teknik, yaitu teknik kromatografi silika gel, yaitu pada benda padat seperti aluminium atau plastik. Pada kromatografi gas untuk zat yang berbentuk gas atau zat yang mudah menguap. Dan teknik lainnya yaitu teknik kromatografi cair kinerja tinggi, yaitu digunakan untuk pada
zat yang cair. Sekarang kita akan membahas secara singkat tentang spektrofotometri yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yaitu praktikum mengenai klorofil. Spektrofotometri adalah salah satu metode kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel secara kualitatif dan kuantitatif dengan didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Nah, alat yang digunakan untuk spektrofotometri ini disebut dengan spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut dengan kuvet. Sebagian dari cahaya akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Nah, prinsip kerja dari alat ini adalah bagian spektrometer yang menghasilkan sinar dari spektrum cahaya dengan panjang gelombang tertentu ditransmisikan sehingga akan diserap oleh klorofil. Tetapi menurut hukum Lambert, cahaya yang melalui suatu media, maka cahaya akan diserap, dipantulkan, dan dipancarkan. Nah, cahaya yang tidak diserap ini akan diukur intensitasnya oleh fotometer yang memiliki filter dari berbagai warna. Dengan ini, cahaya yang diserap oleh klorofil akan diketahui karena dapat diketahui perbandingan cahaya yang diserap dengan cahaya yang dipancarkan klorofil. Nah, itu saja penjelasan dari spektrofotometri. Saya kembalikan pada rekan saya. See you. Teman-teman, hanya sekian video dari kelompok 1 yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Sylvia Permatasari dan asisten dosen kelas dasar fisiologi tumbuhan Agro E, serta teman-teman yang sudah membantu menyukseskan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.